Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budimu, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali dalam khotbah minggu kita hari ini, yaitu Minggu Estomihi, tanggal 2 Maret 2025, yaitu yang terambil dari Keluaran pasal yang ke-34 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-35, dengan topik Minggu menyatakan cahaya kemuliaan Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Mari kita dengarkan dengan baik dan kita camkan di dalam hati kita masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya lah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya lah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya lah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, maka bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, pernahkah kita mengalami hadirat Tuhan? Atau pernahkah kita berjumpa secara pribadi kepada Tuhan? Bagaimanakah perasaan kita berjumpa atau merasakan hadirat Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kita? Apa yang bisa kita rasakan saudara-saudara ketika kita berjumpa dengan Tuhan? Apakah ada sesuatu yang berbeda ketika kita merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita? Saya yakin saudara-saudara, pasti kita akan merasakan perbedaan yang luar biasa. Perasaan yang sungguh sukacita. Tidak ada sukacita yang dapat dibandingkan dengan ketika kita boleh merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, sebenarnya dalam hidup kita ini, Tuhan terus memiliki keinginan dan Tuhan terus berhasrat bertemu dengan kita, berjumpa dengan kita. Bahkan Dia selalu mengetuk di depan pintu hati kita. Ketika saat kita membuka hati kita, maka Tuhan akan masuk. Maka Dia akan makan minum bersama dengan kita. Artinya Tuhan rindu bersekutu dengan kita, menikmati kebersamaan penuh dengan sukacita. Yang diumpamakan di situ kita makan dan minum bersama dengan Tuhan. Kalau kita boleh makan bersama dengan pejabat-pejabat, kalau kita boleh makan atau diundang bertemu dengan wali kota, bertemu dengan gubernur,
bertemu dengan bupati atau dengan menteri atau pejabat negara, pasti sukacita kita begitu luar biasa. Tapi saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, sukacita yang luar biasa bertemu dengan pejabat, dengan petinggi, dengan siapapun orang di dunia ini, tidak akan mungkin bisa mengalahkan sukacita kita ketika kita bisa merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Sukacita kita bertemu dengan orang lain tidak akan mungkin bisa mengalahkan sukacita kita bertemu dengan Tuhan. Saudara-saudara, mungkin saja kita dalam hidup kita ini boleh merasakan sukacita karena harta yang kita miliki, karena sesuatu yang kita peroleh, atau mungkin wajah kita bisa kita terlihat segar karena makanan dan minuman yang bergizi yang kita miliki. Tapi saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada kita, sumringahnya atau cahaya yang bisa dialami oleh orang lain melalui makanan, minuman, melalui vitamin, atau mungkin perawatan wajah, itu tidak akan bisa mengalahkan sukacita wajah orang ketika bertemu dengan Tuhan, ketika dia bisa merasakan hadirat Tuhan. Saudara-saudara, itulah indahnya bertemu dengan Tuhan. Itulah indahnya saudara-saudara, kalau kita boleh merasakan hadirat Tuhan. Tuhan boleh hadir, Tuhan boleh bersama dengan kita. Sebenarnya Tuhan itu begitu agung. Dia tinggi sekali. Itu yang disebut dengan transenden. Dia begitu agungnya sehingga dia terlalu tinggi untuk kita boleh hidup bersama dengan dia. Tetapi kita juga harus ingat saudara-saudara, selain Tuhan itu transenden begitu mulia, tetapi juga dia adalah Allah yang imanen, Allah yang selalu dekat dan boleh bersama dengan kita saudara-saudara dalam kehidupan ini. Dan disitulah melalui perjumpaan kita dengan Tuhan, melalui kita bisa merasakan hadirat Tuhan, kita semakin mengenal Tuhan kita. Siapa yang menjadi Tuhan bagi kita dalam kehidupan kita ini. Orang yang bisa merasakan hadirat Tuhan, atau orang yang boleh bertemu secara pribadi kepada Tuhan, hanya dialah yang mampu mengenal Tuhan dengan baik. Bahkan hanyalah orang-orang yang seperti inilah yang bisa memperkenalkan Tuhan kepada orang lain. Sekalipun saudara-saudara, kalau kita memperkenalkan Tuhan kepada orang lain, itu sangat sulit sekali. Makanya saudara-saudara, kalau saya mengatakan, ya, jangan perkenalkan Tuhan dengan berbagai macam teori. Tuhan itu begini, Tuhan itu begitu, Tuhan ini adalah seperti ini, Tuhan itu adalah seperti itu. Tidak. Kita akan bisa mengenal Tuhan secara pribadi kalau kita bisa merasakan Dia dalam hadiratnya. Kalau kita masing-masing bisa ditemukan oleh Tuhan. Nah, persoalannya sekarang saudara-saudara, tidak semuanya orang bisa berjumpa dengan Tuhan. Sekalipun saya katakan tadi bahwa pada hakikatnya Tuhan berkeinginan terus berjumpa dengan kita, tinggal bersama dengan kita. Tetapi sering sekali saudara-saudara, kita yang menghambat Tuhan untuk datang kepada kita. Karena kehidupan dosa kita, karena kejahatan kita, karena kehidupan di dalam daging yang selalu mengikat kehidupan kita. Saudara-saudara, bagaimanakah caranya kita boleh berjumpa dengan Tuhan? Hiduplah
dalam kekudusan. Hiduplah dalam takut dan gentar kepada Tuhan. Hiduplah di dalam kenan Tuhan, maka Tuhan itu sendiri pasti berkenan untuk berjumpa dengan kita. Saudara-saudara, Tuhan yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Tuhan terus mencari kita. Tinggal kita yang membuka hati kita. Tinggal kita yang mempersiapkan diri kita. Bagaimana supaya Tuhan boleh memasuki hidup kita ini. Oleh karena itu saudara-saudara, hidup kita harus benar. Hidup kita harus kudus di hadapan Tuhan. Maka Tuhan pasti akan berkenan hadir dalam kehidupan kita. Dan orang-orang yang bisa merasakan atau bisa bertemu dengan Tuhan dan dilawat oleh Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, hidupnya pun penuh dengan sukacita yang luar biasa. Saya mau katakan kepada kita saudara-saudara, berbedalah orang-orang yang bisa merasakan dan bertemu dengan Tuhan. Orang-orang yang bisa merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupannya secara pribadi. Saya tadi berkata, mungkin kita bisa merawat tubuh kita. Mungkin kita bisa merawat wajah kita. Sehingga wajah kita terlihat baik, terlihat kinclong. Tapi ingat, berbedalah wajah orang yang bertemu dengan Tuhan. Cahaya yang dipancarkan oleh wajah orang yang bertemu dengan Tuhan itu sangat-sangat berbeda. Sukacita, kebahagiaan yang dialami oleh orang yang bertemu dengan Tuhan itu pasti sangat-sangat berbeda sekali dengan hanya karena perawatan tubuh kita atau perawatan wajah kita. Oleh karena itu saudara-saudara, alangkah malangnya lah kita dalam hidup kita kalau kita tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Berarti ada sesuatu yang perlu kita perbaiki. Saudara-saudara, hadirat Tuhan bukan berarti sama seperti kita boleh berjumpa dengan bentuk manusiawi daripada Tuhan, tidak. Tapi kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu dekat dengan kita. Kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu sedang hadir bersama-sama dengan kita. Dia melihat, bahkan bukan hanya melihat, seakan-akan dia berkata-kata kepada kita, saudara-saudara. Dia meneguhkan, menghibur, menguatkan, sehingga ketika kita bersama dengan Tuhan, pergumulan apapun, beban apapun yang sedang terjadi, itu tidak akan terasa ada apa-apanya. Karena apa? Karena Tuhan memberikan sukacita yang luar biasa. Memberikan kepada kita keluangan atau keringanan beban pikiran kita. Sehingga kita tidak bisa merasakan beban apapun lagi. Saya tidak mau katakan saudara-saudara bahwa beban kita hilang. Tetapi ketika perjumpaan kita dengan Tuhan, bahwa Tuhan menopang kita, Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kebahagiaan yang begitu luar biasa, sehingga beban kita itu tidak akan terasa ada apa-apanya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, tidak ada gunanya jabatanmu yang tinggi, tidak ada gunanya materimu yang banyak, tidak ada gunanya semuanya yang engkau miliki di dunia ini, kebahagiaan dunia ini, kalau engkau sendiri tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Pertanyaannya kepada kita, adakah kerinduanmu bertemu dengan Tuhan? Adakah kerinduanmu engkau bisa merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupanmu? Kasihilah Tuhan. Cintailah sesama manusia. Berkorbanlah untuk orang lain. Janganlah menjadi orang yang egois. Jangan orang yang individualis. Jangan orang-orang yang hanya mementingkan kepentingan diri. Jangan hanya selalu berfokus
kepada harta duniawi dan kedagingan kita, maka pasti kita akan bisa bertemu dengan hadirat Tuhan. Ketika kita mau memberikan hidup kita hanya untuk Tuhan, mencintai Tuhan lebih daripada segala-galanya, maka Tuhan pasti akan menjumpai kita. Itu. Camkan baik-baik. Oleh karena itu saudara-saudara, ini yang mau disampaikan oleh firman Tuhan ini bagi kita. Hari ini kita akan merenungkan sebuah kisah yang luar biasa. Kisah tentang Musa yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan di Gunung Sinai itu, yang tertera dalam firman Tuhan, nats firman Tuhan bagi kita hari ini. Firman Tuhan ini mencatat bagaimana wajah Musa bercahaya setelah perjumpaannya itu, mencerminkan kemuliaan Tuhan hadir dalam kehidupannya. Sukacita, cahaya kemuliaan Tuhan nyata di dalam wajahnya Musa ketika itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, apa yang mau kita lihat dari firman Tuhan yang kita dengarkan ini? Apa yang bisa menjadi satu renungan, menjadi renungan bagi kita saudara-saudara dari khotbah ini, yang bisa mengubah pola pikir kita, yang bisa mengubah konsentrasi kita, fokus kita selama ini dalam kehidupan kita. Yang pertama saudara-saudara, pertemuan dengan Tuhan mengubah hidup kita. Dengarkan baik-baik dan camkan dalam hatimu. Pertemuanmu dengan Tuhan akan mengubah hidupmu. Mengubah hidupmu keseluruhan. Perubahan itu akan terjadi. Dan perubahan itu pasti kepada perubahan yang dengan kebaikan. Perubahan yang membawa kita kepada apa? Kepada satu sukacita yang luar biasa. Kepada satu perasaan yang sangat bahagia. Dan satu perasaan yang dimana kita hanya rindu untuk melakukan kehendak Tuhan, keinginan Tuhan, dan melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, Musa bertemu dengan Tuhan. Dan pertemuannya itu mengubah hidupnya secara drastis. Saudara-saudara, ini juga mau mengingatkan kita. Ketika Musa bertemu dengan Tuhan, maka dia bertransformasi. Maka ini juga, ketika kita mengalami pertemuan dengan Tuhan, maka kita juga akan mengalami transformasi secara pribadi. Cahaya kemuliaan Tuhan akan terpancar dari diri kita keluar, sehingga orang bisa melihat bahwa hadirat Tuhan ada dalam kehidupan kita. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, Dia akan mengubah hidup kita. Kita akan dipenuhi cahaya kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, ini juga terjadi. Perjumpaan yang mengubah hidup ini banyak terjadi dari tokoh-tokoh Alkitab. Paulus ketika berjumpa dengan Yesus di Damaskus, Damsyik itu, dia adalah seorang yang begitu jahat. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, maka Tuhan mengubah cara berpikirnya. Pola pikir dari Saulus yang dipanggil kemudian menjadi Paulus berubah total. Dia adalah orang yang pembenci Kristus, pembenci pengikut Kristus, pembenci Injil. Kemudian dia justru orang yang paling gigih memberitakan Injil. Dia adalah orang yang paling tinggi mencintai Kristus dalam kehidupannya. Maka kita bisa melihat, mendengar, saudara-saudara, satu kesaksian yang begitu manis dari Rasul Paulus. Dia katakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Perjumpaannya dengan Kristus mengubah seluruh kehidupan Rasul Paulus. Dia yang membenci Kristus itu, sekarang segala sesuatu kehidupannya,
semata-mata dia dedikasikan untuk Kristus. Bahkan segala waktu yang dia miliki, dia isi semuanya untuk pemberitaan Kristus, pemberitaan Injil keselamatan, supaya setiap orang sama seperti dia bisa merasakan dan mendapat keselamatan dalam hidup ini. Itu makanya luar biasa Rasul Paulus. Demikian juga saudara-saudara, perjumpaan itu bisa mengubah kasih kita, tindakan kasih kita dalam kehidupan ini. Termasuk Zakeus. Zakeus adalah pemungut cukai. Dia adalah orang yang selalu berpikir terus-menerus bagaimana caranya untuk mendapatkan keuntungan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika dia berjumpa dengan Yesus, maka hatinya diubahkan, pandangannya diubahkan, keinginannya juga diubahkan. Yang dulunya dia hanya mempertaruhkan segala sesuatunya hanya untuk mendapatkan keuntungan, sekalipun dia tidak peduli orang susah, dia tidak peduli orang menderita. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Kristus, maka ketika itu kasihnya luar biasa. Hatinya berubah. Bahkan dia rela memberikan setengah daripada hartanya untuk orang-orang yang dia sudah jahati. Dan dia mau memberikan berkat demi berkatnya kepada orang-orang yang miskin. Itulah luar biasanya orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan. Di samping itu juga ada banyak orang, termasuk perempuan Samaria yang penuh dengan dosa itu, yang dulunya dia tidak pernah menyadari saudara-saudara perbuatannya, tindakannya. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, maka dia menyadari kehidupannya adalah kehidupan yang sangat-sangat menjijikkan. Sehingga semuanya kemudian berubah menjadi hal yang baru. Dia berubah arah yang dulunya tinggal dalam dosa, kemudian menjadi orang yang mencintai Kristus. Itulah yang pertama saudara-saudara. Dari firman Tuhan ini, ya, perjumpaan dengan Tuhan mengubah seluruh kehidupan manusia. Nah, pertanyaannya kepada kita, apakah kita yang berjumpa dengan Tuhan di gereja, apakah hidup kita sudah berubah? Kalau hidupmu belum berubah, tindakanmu, cara berpikirmu, kelakuanmu, sikapmu, sifatmu, maka ada sesuatu yang aneh di situ. Bahwa engkau belum sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan. Ibadahmu itu hanya ibadah kewajiban saja. Ibadahmu itu hanyalah ibadah yang hanya bisa dilihat oleh fisik mata orang saja. Tapi bukan dari hati, bukan dari ketulusan jiwa, kerinduan berjumpa dengan Tuhan. Ingat, selagi kita belum berubah, maka kita belum berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua, apa yang mau disampaikan oleh firman Tuhan? Ya, menyatakan cahaya kemuliaan Tuhan. Orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan, pasti dia akan menyatakan cahaya kemuliaan Tuhan. Sama seperti Nabi Musa ketika ini. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, maka kulit wajahnya mengeluarkan kemuliaan, cahaya kemuliaan, sehingga orang semuanya ketakutan melihat dia, takjub melihat dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ini juga topik minggu kita, menyatakan cahaya kemuliaan Tuhan. Cahaya yang terpancar dari wajah Musa adalah simbol dari kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan adalah manifestasi dari kehadiran dan kuasanya. Ketika kita membiarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita, maka kemuliaannya akan terpancar melalui kehidupan kita. Kita dapat menyatakan cahaya Tuhan melalui perkataan dan perbuatan dan tindakan dalam kehidupan kita. Tunjukkan saudara-saudara, nyatakan cahaya kemuliaan Tuhan itu
ada dalam kehidupan kita. Sehingga ketika orang melihat kita, maka langsunglah mereka semuanya diterangi oleh cahaya kemuliaan Tuhan. Itu menjadi tugas kita. Oleh karena itu saudara-saudara, ketika kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kita akan menjadi saksi yang hidup bagi kemuliaan Tuhan itu. Maka oleh karena itu, nyatakan cahaya kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Nyatakan, sampaikan, perlihatkan bahwa cahaya kemuliaan Tuhan itu ada ketika kita boleh bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, kerendahan hati. Itu yang mau disampaikan oleh firman Tuhan ini. Musa menutupi wajahnya. Itu adalah tanda kerendahan hati di hadapan kemuliaan Tuhan. Perjumpaannya dengan Tuhan mengajarkan kita untuk rendah hati dan mengakui kebesarannya. Kerendahan hati memampukan kita untuk melayani Tuhan dan sesama dengan tulus. Orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan, pasti dia juga menjadi orang yang rendah hati. Oleh karena itu saudara-saudara, benarkah kita sungguh-sungguh sudah berjumpa dengan Tuhan? Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh setelah berjumpa dengan Tuhan, maka kita juga akan bisa menunjukkan kerendahan hati kita. Sehingga kita boleh melakukan segala sesuatu, terlebih apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang harus kita kerjakan dari Tuhan, kita akan turut taat dan loyal untuk menyampaikan apa yang diperintahkan Tuhan. Artinya rendah hati. Oleh karena itu, hiduplah di dalam hadirat Tuhan, maka engkau akan bisa hidup dengan rendah hati. Kalau engkau masih tinggi hati, kalau engkau masih sombong, kalau engkau masih angkuh, kalau engkau masih mengandalkan pikiranmu, mengandalkan dirimu, maka itu berarti engkau masih jauh dari hadirat Tuhan. Yang keempat, saudara-saudara, menyampaikan firman dengan berani dan dengan rasa hormat. Ketika Musa berjumpa dengan Harun dan orang-orang Israel, mereka ketakutan. Tetapi kemudian Musa memanggil mereka. Musa membuka selubungnya saat menyampaikan firman Tuhan. Perjumpaannya dengan Tuhan memberikan keberanian kepadanya untuk menyampaikan apa yang diperintahkan Tuhan kepada Harun dan kepada orang-orang Israel. Saudara-saudara, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita juga memiliki rasa hormat dan keberanian untuk menyampaikan firman Tuhan kepada setiap orang. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, maka kita tidak akan pernah ragu-ragu. Karena ketika kita berjumpa dengan Tuhan, pasti Tuhan akan menyampaikan apa yang harus kita kerjakan. Apa yang Dia perintahkan kepada kita untuk disampaikan kepada orang banyak. Maka kita tidak akan pernah ragu-ragu dan penuh dengan keberanian dan rasa hormat untuk menyampaikan firman Tuhan kepada setiap orang. Oleh karena itu saudara-saudara, kita harus menyampaikan firman Tuhan dengan setia dan berani. Seperti yang dilakukan oleh para nabi dan rasul, termasuk Rasul Paulus dalam epistel kita untuk minggu kita hari ini. Tetaplah terus berjuang untuk menyampaikan firman Tuhan yang diperintahkan oleh Tuhan, sekalipun kita akan mengalami banyak pergumulan. Yang kelima, saudara-saudara, inilah yang terakhir. Mari kita menghadapi dunia dengan cahaya Tuhan. Dunia ini adalah dunia penuh dengan kegelapan. Tetapi kita dipanggil untuk menjadi pembawa cahaya, penerang bagi setiap orang. Sehingga setiap kehadiran kita itu akan menerangi hati, menerangi pikiran, menyejukkan hati orang lain, dan meneguhkan orang lain dalam imannya. Sehingga orang lain akan teguh
menghadapi setiap pergumulannya. Dan setiap perjumpaan dengan kita bersama dengan orang lain, orang akan merasakan bahwa cahaya kemuliaan Tuhan sedang menerangi kehidupannya. Melalui hambanya yang diliputi cahaya kemuliaan, maka hidupku pun juga mengalami cahaya kemuliaan Tuhan. Hendaklah ketika kita berjumpa dengan orang-orang lain, mereka bisa merasakan bahwa hidupnya pun penuh dengan sukacita, penuh dengan semangat, penuh dengan harapan, dan juga penuh dengan keberanian. Ketika orang berjumpa dengan orang-orang yang selalu bertemu dengan hadirat Tuhan, maka hidup orang-orang lain yang berjumpa dengan hamba-hambanya yang terus bertemu dengan Tuhan, maka hidupnya juga berubah gara-gara perjumpaan kita dengan Dia. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita hadapi dunia ini dengan cahaya kemuliaan Tuhan. Itu yang dikatakan, Yesus akulah terang dunia. Saudara-saudara, kita adalah cahaya terang itu. Kita adalah garam dunia itu juga. Maka marilah kita garami kehidupan dunia ini, supaya setiap orang memiliki sukacita dan kedamaian. Setiap orang memiliki kebahagiaan dan harapan. Setiap orang memiliki iman, percaya, dan keselamatan. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita mencerminkan hidup kita yang penuh dengan cahaya Kristus. Hiduplah bersama dengan Kristus dan terima keselamatan, maka cahaya Kristus itu tidak akan pernah redup dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita. Teruslah beribadah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami indahnya pertemuan kami dengan Tuhan. Begitu luar biasanya hidup orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan. Maka hidup orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan pasti akan mengalami transformasi kehidupan yang menyeluruh. Hidupnya penuh dengan sukacita, kebahagiaan, dan penuh pengharapan, serta keyakinan dan keberanian yang teguh untuk menyampaikan firman Tuhan dan menjadi saksi bagimu akan keselamatan yang sudah dia peroleh dalam hidupnya. Terima kasih Yesus. Amin. Sampai ketemu untuk minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.